Om Swastiastu, yang terhormat Ibu Putu Riasti Masdiantini, SE, MSI, selaku dosen pembimbing utama saya. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Sujana, SE, MSI, AK, selaku dosen pembimbing pendamping saya. Yang terhormat Ibu Putu Eka Dianta Marpilianti Dewi, SST, AK, MSI, selaku dosen penelah saya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah hadir pada seminar proposal hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul mengungkap efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi pada bank sampah Kelampanji. Adapun beberapa pembahasan yang terdapat dalam materi proposal saya yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Dalam latar belakang penelitian, saya akan membahas mengenai beberapa hal, yakni dalam sudut pandang pemerintah, bank sampah merupakan langkah awal yang baik untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam memperlakukan sampah sebagai sesuatu yang punya nilai guna yang bermanfaat. Keberadaan bank sampah merupakan salah satu bentuk organisasi dalam mendukung Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng pada tahun 2002, terdapat 269 bank sampah yang tersebar di berbagai kecamatan Buleleng. Diketahui bahwa 163 bank sampah di Kabupaten Buleleng itu mengalami mati suri atau bahkan tidak aktif. 106 bank sampah masih beroperasi ataupun aktif. Bank sampah Galapanji terletak di Desa Panji, Kecamatan Suksade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Secara resmi, Bank sampah Galapanji ini berdiri pada tanggal 3 Oktober 2014. Bank sampah Galapanji merupakan satu-satunya bank sampah di Kabupaten Buleleng yang saat ini menggunakan sistem digital dalam pencatatan keuangannya. Faktor yang menyebabkan Bapak Madi Ganesha berpindah menggunakan sistem digital karena perkembangan informasi yang sudah maju sehingga memberikan dampak pada bank sampah Galapanji. Nama dari platform yang digunakan bank sampah Galapanji yakni Galapanji Elementum ID atau yang masyarakat Panji kenal dengan Elementum. Elementum sendiri diambil dari kerjasama antara pihak bank sampah Galapanji dengan seseorang pembuat web. Elementum yang digunakan bank sampah Galapanji ini sejak tahun 2019 merupakan teknologi cloud computing. Cloud computing ini merupakan teknologi yang memanfaatkan layanan internet berbasis data, server, dan jaringan yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi serta sebagai penyimpan digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Perkembangan pesat dari peningkatan teknologi dalam berjalannya operasional perusahaan atau organisasi diharuskan memiliki sumber daya yang berkualitas dengan dukungan dari penerapan sistem informasi akuntansi perusahaan atau organisasi. Sistem informasi akuntansi bertugas menangani formulir, laporan, dan catatan, serta menyusun, menganalisis, dan mengklasifikasikan untuk kemudian mengolahnya menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan dalam menjalankan operasional dan bisnisnya karena dengan penerapan dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang baik, maka suatu perusahaan lebih efektif dan efisien. Adanya sistem informasi yang baik akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang baik merupakan data dan informasi yang dapat disajikan tepat pada waktunya, bermanfaat, dan dapat diandalkan. Menurut Yakub pada tahun 2012, sistem merupakan sebuah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi si penerima. Pengertian akuntansi menurut Kiesu dan Kinmel pada tahun 2014 adalah pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut Irawan pada tahun 2017, sistem informasi akuntansi atau SIA didefinisikan sebagai kumpulan sumber daya manusia dan peralatan yang diatur agar dapat mengolah data menjadi sebuah informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap sistem transaksi dengan sampah, agar pelaksananya dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem informasi akuntansi lebih berfokus pada pemahaman perusahaan tentang cara sistem akuntansi bekerja, mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi sesuatu organisasi, mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan pihak manajemen untuk menjalankan organisasi, serta memastikan kendala dan keakuratan informasi tersebut. Masuk ke dalam identifikasi masalah. Di sini saya memiliki 3 identifikasi masalah. Yang pertama, sesuai dengan teori stakeholder, bahwa yang namanya organisasi tentu harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada stakeholdernya. Yang kedua, adanya upaya yang dilakukan oleh Bank Sampah Galapanji untuk meningkatkan pengelolaan di bank sampah
Salah satunya peningkatan pengelolaan penggunaan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, efektivitas dari penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis platform yang digunakan oleh Bank Sampah Kelang Panji. Pembatasan masalah dalam penelitian ini agar peneliti ini memiliki ruang lingkup dan arah penelitian yang jelas, maka peneliti ini hanya dibatasi pada ruang lingkup mengenai efektivitas pengukuran sistem informasi akuntansi berbasis platform yang diterapkan dalam Bank Sampah Kelang Panji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Bank Sampah Kelang Panji. Adapun juga tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap efektivitas dalam penerapan sistem informasi akuntansi pada platform di Bank Sampah Kelang Panji dalam meningkatkan pengelolaannya. Yang kedua itu manfaat penelitian. Terdapat manfaat secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk mendapatkan penambahan dalam peningkatan khazanah keilmuan terkait sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam Bank Sampah Kelang Panji. Manfaat praktisnya ini ada beberapa, yakni yang pertama bagi peneliti. Melalui penelitian ini diharapkan peneliti mengaplikasikan teori yang diperoleh dari bangku kuliah secara langsung dengan mengkaji dan memahami bagaimana penerapan efektivitas sistem informasi akuntansi berbasis platform yang dipergunakan oleh Bank Sampah Kelang Panji. Bagi masyarakat, peneliti ini diharapkan membantu masyarakat khususnya pada para stakeholder-nya terkait wawasan dalam sistem informasi akuntansi yang dipergunakan oleh Bank Sampah Kelang Panji. Yang ketiga, bagi Bank Sampah, melalui penelitian ini diharapkan membantu Bank Sampah untuk memberikan pemahaman mengenai sistem informasi akuntansi secara lebih luas agar dapat meningkatkan keefektivitasan, pengelolaan, dan perkembangan usahanya melalui sistem digital berbasis platform ini. Dan yang terakhir, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah referensi yang digunakan untuk penelitian selanjutnya terkait bidang ekonomi khususnya akuntansi. Sehingga, dengan penelitian ini, maka peneliti selanjutnya dapat mengetahui atau memiliki wawasan terkait sistem informasi akuntansi khususnya dalam sistem digital berbasis platform. Nah, akhirnya kita masuk ke kajian teori. Dalam kajian teori ini ada penelitian relevan dan landasan teori. Di sini penelitian relevan saya menggunakan 3 penelitian. Yang pertama dari Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Studi pada Badan Usaha Milik Desa Mandalagiri Amerta, Desa Tajun. Yang kedua itu dari Hakiki pada tahun 2020, penggunaan sistem informasi akuntansi untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Desa Kota Diaru, Kabupaten Ogan Lilir. Dan yang terakhir yaitu Ramadayanti pada tahun 2021 dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi atas Pembayaran Upah Gaji dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Lanjut kita masuk ke landasan teori. Di landasan teori ini saya menjelaskan beberapa hal. Yang ini yang pertama, ini ada stakeholder teori. Stakeholder teori atau teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas kepentingan sendiri, melainkan harus dapat memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya yang dimiliki seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lainnya. Walker dan Bowen pada tahun 2006 mendefinisikan stakeholder sebagai setiap kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Pada awalnya, yang dimaksud dengan stakeholder mencakup para pemegang saham, para karyawan, para pelanggan, para pemasok, para pemberi pinjaman, dan masyarakat luas. Tujuan utama dari teori stakeholder ini adalah membantu manajer bank sampah untuk mengerti lingkungan stakeholdernya dan melakukan pengelolaan yang lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan organisasi mereka. Namun, demikian tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk menolong manajer bank sampah dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholdernya. Masuk ke yang kedua yaitu konsep efektivitas. Bungkas dan kawan-kawan dalam Armalia di tahun 2022 menyatakan efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output kebijakan dan
Prosedur dari organisasi, efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut Yuningsih dan Karisma pada tahun 2015, efektivitas berasal dari kata efek yang artinya hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain, sasaran tercapai karena adanya suatu proses. Efektivitas sistem informasi akuntansi adalah suatu kondisi yang menggambarkan sejauh mana tujuan dapat dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan data, kemudian mengubahnya menjadi informasi yang berguna, serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun dalam segi waktu. Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran efektivitas SIA yang digunakan Bank Sampah Kalapanji. Adapun ini diantaranya adalah sistem kerja dan transparansi. Masuk ke dalam SIA. Menurut Yakub pada tahun 2012, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Pengertian akuntansi menurut Kesu dan Kimia pada tahun 2014 adalah pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut G.H. Bodnar pada tahun 2007, sistem informasi akuntansi atau SIA didefinisikan sebagai kumpulan sumber daya manusia dan peralatan yang diatur untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi SIA terdiri dari beberapa komponen, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu manusia. Yang kedua komputer dan otomatisasi kantor. Yang ketiga basis data. Yang keempat pengkodean. Yang kelima dokumen. Dan yang terakhir yaitu laporan. Bank sampah. Menurut PT Unilever pada tahun 2013 mendefinisikan bank sampah sebagai suatu sistem pengelolaan sampah jenis anorganik yang dikumpulkan secara kolektif untuk membuat masyarakat ikut berperan aktif dalam mengumpulkan dan menampung, menilah, dan kemudian menjualnya sehingga nasabah mendapatkan sebuah keuntungan ekonomi berupa tabungan dari sampah yang dikumpulkan. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 2 mengatakan bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Raditya Ningrum, pada tahun 2017 terdapat konsep 3R yang diterapkan oleh bank sampah sebagai upaya efektif dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengelolaan sampah di Indonesia. Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomi. Dari segi ekonomi umumnya, bank sampah akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengelola dan bagi nasabah. Keuntungan bagi pengelola ini dianggap cukup besar karena pembentukan bank sampah tidaklah memerlukan modal yang cukup besar namun bisa mendatangkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Sedangkan bagi nasabah akan mendapatkan keuntungan yang baik karena mereka dapat menukarkan sampah yang sebelum menjadi barang yang tidak berguna menjadi uang maupun barang yang bernilai guna. Masuk ke dalam bab 3 yakni metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini saya menggunakan beberapa hal. Ini yang pertama yaitu mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan di Sekretariat Bank Sampah Galang Panji. Sekretariat Bank Sampah Galang Panji ini berlokasi di Desa Panji, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Buleleng. Peneliti memilih Bank Sampah Galang Panji sebagai tempat penelitian ini karena bank sampah ini tergolong cukup unik. Tidak hanya berfokus pada kegiatan bidang ekonomi saja maupun juga kegiatan bidang lingkungan dan edukasinya. Selain itu, keunikan yang sangat utama ini adalah sistem pencatatan keuangan yang sudah digital yang digunakan oleh Bank Sampah Galang Panji. Yang kedua itu adalah rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari
naskah antara wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Hussein pada tahun 2009 mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan peneliti. Kemudian dianalisis dan dengan kata-kata yang melatar belakangi responden perilaku seperti itu direduksi, ditriangulasi, dan disimpulkan serta diverifikasi. Yang ketiga ada objek penelitian. Berdasarkan judul pada penelitian ini, maka objek dalam penelitian ini adalah mengungkap efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi pada bahasa Pakelapanci. Yang kelima, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu narasumber dari Bank Sampah Kelapanji. Alasan dipilihnya informan ini karena narasumber ini mengelola serta lebih mengetahui pengelolaan sistem digital pada Bank Sampah. Informannya meliputi pendiri dan karyawan mengurus sistem digital serta para nasabah. Jenis selanjutnya ada jenis data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai pendukung dan penunjang hasil penelitian selanjutnya, yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk verbal, bukan berupa simbol angka ataupun bilangan. Data kualitatif dapat melalui suatu proses wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis secara mendalam. Yang selanjutnya ada sumber data penelitian. Ada dua sumber data, ini data primer. Yang pertama data primer. Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui proses observasi, wawancara, dokumentasi kepada narasumber bank sampah Kelapanji. Dan yang kedua data sekunder. Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini meliputi data keuangan serta data yang ada dalam sistem informasi akuntansi pada bank sampah Kelapanji. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan terakhir itu penelitian keputusan. Selanjutnya ada metode analisis data. Teknik analisis data ini meliputi beberapa tahapan, diantaranya tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, dan terakhir tahap penyajian. Lalu lanjut ke dalam instrumen penelitian. Tahap penarikan kesimpulan untuk mengumpulkan data dari sumber informasi atau informan. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian memerlukan instrumen bantuan. Ada dua macam instrumen bantuan yang lazim dapat digunakan, yaitu panduan atau pedoman wawancara mendalam yang umumnya berupa sebuah tulisan yang umumnya memerlukan jawaban panjang bukan iya atau tidak. Dan yang kedua, alat rekam. Peneliti dapat menggunakan alat rekam seperti tape recorder, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video yang merekam hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah keabsahan data. Kredibilitas data dalam suatu penelitian sangat diperlukan. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan data atau informasi daripada sikap dan jumlah orangnya. Ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kredibilitas data ini. Yang pertama adalah kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Baik, demikian presentasi mengenai proposal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, serta saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada para Dewan Penguji atas perhatiannya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.